Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona Puri Anggraini dari kelas Sosiologi F semester 4 dengan NIM 11980302449. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu penjelasan mengenai apa itu sosiologi, komunikasi, dan sosiologi komunikasi. Sosiologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Kemudian yang kedua, apa itu komunikasi? Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaannya sebagai tanda, simbol, atau aturan semiotika yang dipahami bersama. Kemudian yang selanjutnya ada sosiologi komunikasi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah hubungan timbal balik antara media massa dengan masyarakat. Baik, untuk nomor 2, jelaskan efek media bagi individu dan masyarakat, baik yang positif maupun negatif. Menurut saya sendiri, media itu bisa menjadi hal yang positif. Salah satunya itu kita dapat mendapatkan informasi yang secara luas dengan lebih cepat. Mengejarnya berita dengan cepat akan menguntungkan rakyat untuk dapat lebih update dengan berita yang ada atau kondisi di sekitar kita. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi bekerja. Dengan adanya media massa, pemerintah tidak perlu lagi untuk mengumpulkan atau mengadakan pertemuan besar dengan rakyatnya. Yang jelas itu sangat membuang waktu atau menguras waktu dan juga biaya. Dan yang terakhir dapat meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya media massa ini juga, maka tidak dapat lepas dari yang namanya iklan, yang dapat melancarkan proses perdagangan dan dibutuhkannya banyak lowongan untuk agen-agen berita. Selain itu, dampak media bagi masyarakat pun bisa dilihat dari sisi negatifnya, yaitu terdapat banyaknya situs yang menampilkan sesuatu yang tidak pantas, misalkan. Situs yang tidak pantas ini sudah seharusnya diwaspadai oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan situs ini dapat saja memuat hal-hal seperti kekerasan, perdagangan gelap, ataupun penipuan. Kemudian yang selanjutnya, kemungkinan adanya berita hoax atau berita bohong yang meresahkan warga yang masih tinggi. Jadi adanya berita bohong yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini dapat meresahkan warga. Hal ini menyarankan kita agar kita dapat bisa lebih memilah berita dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu dapat merusak mental, pikiran, dan pola generasi muda. Adanya situs yang tidak pantas ini atau adanya berita hoax ini dapat saja merusak pikiran, mental, dan pola generasi anak muda zaman sekarang. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang ideologi media. Kajian mengenai ideologi media karena ini dapat dikatakan berkenaan dengan citraan atau image atau representasi mengenai realitas masyarakat yang ditampilkan oleh media dalam berbagai kemasan pesan. Hal ini berarti bahwa ideologi media pada dasarnya adalah suatu gagasan-gagasan atau nilai-nilai pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada halayak, entah itu berupa paket berita, ataupun iklan, film, tayangan sinetron, ataupun tayangan reality show. Dengan kata lain, konsep ideologi media sangat lekat dengan konsep-konsep lain seperti sistem keyakinan atau belief system, kemudian ada prinsip gagasan atau basic way of thinking, kemudian ada juga pandangan dunia atau world views dan nilai, value, dan diusung oleh media. Baik, untuk nomor 4, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang yang pertama adalah tiras. Yang saya ketahui tentang tiras ini adalah jumlah salinan surat kabar atau majalah yang dijual. Antara lain digunakan untuk mengatur harga periklanan. Sebutan lain untuk tiras ini adalah oplah. Kemudian yang selanjutnya itu rating. Rating secara umum adalah evaluasi atau penilaian atas sesuatu. Rating merupakan data kepermisaan televisi atau merupakan data hasil pengukuran secara kuantitatif. Jadi bisa dikatakan rating ini adalah rata-rata pemirsa pada suatu program tertentu yang dinyatakan sebagai persentase dari kelompok sampel atau potensi total.
Kemudian yang selanjutnya ada agent of change. Yang dimaksud dengan agen perubahan di sini adalah orang yang bertindak sebagai katalis atau pemicu terjadinya sebuah perubahan dalam suatu organisasi dan orang yang berpikiran masa depan bukan saat ini. Kemudian yang selanjutnya ada agent of destroyer, adalah pihak yang menjadi perusak dan pemicu masalah-masalah sosial. Kemudian yang selanjutnya ada gatekeeper, adalah penyeleksi informasi sebagaimana diketahui komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang organisasi media massa. Mereka inilah yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat. Gatekeeper ini sangat penting karena mereka memiliki kewenangan untuk memperluas atau membatasi informasi yang akan disebarkan tersebut. Mereka ini adalah wartawan, editor, sutradara, dan sebagainya. Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara yang baik untuk menerima suatu berita dari sebuah media? Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan saat menerima berita itu, menurut saya harus memperhatikan judul informasinya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa oknum yang kerap memasang judul yang menjebak, artinya dapat menarik masyarakat agar membacanya. Berita palsu biasanya memiliki judul yang mengejutkan agar membuat rasa penasaran. Kemudian yang kedua, lihat sumber berita. Hal kedua yang perlu dilakukan adalah periksa sumbernya, apakah dari situs yang resmi dan terpercaya ataupun tidak. Apabila informasi berasal dari situs-situs media sosial dan web yang belum dapat dipercaya, disarankan untuk segera mengecek ke situs-situs lainnya. Kemudian yang ketiga, periksa foto dan video. Tidak hanya tulisan saja seperti yang telah disebutkan, bahwa hoax ini bisa menjadi bermacam-macam, tidak hanya bentuknya sebuah tulisan. Jadi salah satunya itu bisa berupa foto ataupun video. Kemudian di soal nomor 6 ini saya akan bacakan Quran Surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kemudian makna yang terkandung di dalamnya adalah secara khusus dari ayat 13 Quran Surat Al-Hujurat ini menegaskan bahwa manusia ini diciptakan untuk saling mengenal. Laki-laki maupun perempuan tidak bisa hidup sendirian karena membutuhkan bantuan orang lain. Dengan mengenal satu sama lain, mereka bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling memenuhi hak-hak kerabat sekitar mereka. Ayat ini pun secara gamblang juga menjelaskan bahwa manusia di mata Allah itu adalah sama dan setara. Tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Yang mampu membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya hanyalah derajat ketakwaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya telah menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari nomor 1 sampai nomor 6. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.